Tema kita kali ini adalah berinteraksi dengan Al-Quran. Orang narasumber yang akan membahas tema kita, beliau adalah Ustadz Haji Ahmad Saihu. Bagaimana cara berinteraksi dengan Al-Quran ini, Ustaz? Para pemirsa El Sinta TV dimanapun Anda berada, saya kira kita berbahagia bisa bertemu kembali dengan bulan Ramadan, karena sungguhnya Ramadan ini adalah sebagaimana tadi dikatakan oleh Pak Fadli, bulan pertama kali turunkannya Al-Quran. Dan Allah menegaskan di dalam ayat yang ke-185 dari surah Al-Baqarah, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan, bulan dimana Allah pertama kali menurunkan Al-Quran. Emang ada tahapan-tahapan proses turunnya Quran itu, ya, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil haqqi anzalnahu wabil haqqi nazal. Dan dengan sebenar-benarnya Allah turunkan Al-Quran itu, anzalnahu turun sekaligus. Dia turun sekaligus dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia. Nah, baru setelah itu kemudian wabil haqqi nazal. Setelah itu turun berangsur-angsur kepada Rasulullah SAW sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana yang ditegaskan di dalam ayat 185 dari surah Al-Baqarah bahwa Al-Quran ini memang digunakan untuk sebagai petunjuk, pedoman kehidupan kita sebagai manusia di dalam menjalani hidup ini. Oleh karena itulah tentu kita harus berupaya untuk bagaimana mampu berinteraksi dengan ayat-ayat Al-Quran itu, sehingga kita akan bisa mendapatkan petunjuk dan bimbingan dari Al-Quran untuk meniti kehidupan kita keseharian. Berinteraksi berarti ada cara yang dilakukan, Ustaz. Iya, betul. Apa saja, Ustaz? Jadi yang pertama kali tentu saja Al-Quran ini adalah bacaan. Oleh karena itu kita harus mampu berinteraksi melalui bagaimana membaca Al-Quran ini dengan baik. Pada ayat 121 surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala menegaskan, alladzina atainahumul kitaba yatslunahu haqqa tilawatih ulaika yu'minuna bih. Orang-orang yang Allah berikan kepada mereka Alkitab dan kemudian mereka membacanya dengan sebenar-benarnya bacaan, ulaika yu'minuna bih, maka mereka itulah orang-orang yang beriman kepada Alkitab itu, ya. Wa may yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Barang siapa yang ingkar kepada Alkitab, Al-Quran, maka dia tergolong orang-orang yang merugi. Jadi tentu saja harus banyak membaca. Rasulullah SAW pernah mengingatkan pada kita bahwa sebetulnya ketika seorang itu sudah bisa membaca Al-Quran, maka sesungguhnya dia sudah tengah berdialog dengan Allah, ya. Maka dalam sabdanya Rasul mengingatkan, idza ahabba ahadukum ayyuhadditsa rabbahu falyaqra'il Qur'an. Apabila kalian ingin bercakap-cakap, ingin berdialog secara interaktif dengan Allah Subhanahu wa taala, maka bacalah Al-Quran. Bahkan dalam hadis qudsi sedemikian lebih ditegaskan lagi, ketika kita membaca surah Al-Fatihah saja itu ada interaktif. Ketika seorang baca alhamdulillahirabbil alamin, Allah langsung balas, hamadani abdi ar-rahmanir rahim isnaya abdi, begitu. Sehingga interaktif seperti itulah sehingga orang merasakan, oh iya, saya ini tengah berhadapan dengan sang pencipta saya. Membaca Al-Quran itu berpahala. Rasulullah SAW menegaskan bahwa ketika seorang membaca satu huruf saja, ia akan dibalas dengan 10 kebaikan, ya. Nah, kata Rasulullah SAW, la aqulu alif lam mim harfun, ya, tetapi kata Rasul, alifu harfun wa lamu harfun wa mim harfun. Aku tidak mengatakan bahwa alif lam mim itu satu huruf. Iya. Nah, tapi dia katakan, kata baginda Nabi, alif itu satu huruf sendiri, lam satu huruf sendiri, mim satu huruf sendiri. Jadi membaca alif lam mim tiga huruf. Itu aja udah 30 kebaikan. Nah, jadi berapa banyak yang akan didapatkan oleh seorang yang berinteraksi dengan ayat-ayat Al-Quran itu sedemikian banyak. Nah, itu barangkali yang menyebabkan kenapa
Para sahabat radhiyallahu anhum sangat ingin mereka itu sesering mungkin membaca Al-Quran. Pernah seorang sahabat bertanya pada baginda Nabi, "Ya Rasul, berapa lama sungguhnya saya harus menghatamkan Al-Quran?" Kemudian dijawab oleh baginda Nabi, "Kamu hatamkan dalam waktu 30 hari." Itu sebabnya kemudian ulama Quran membuat Al-Quran dibagi-bagi menjadi 30 juz. Itu tujuannya agar supaya satu hari dibaca satu juz, 30 hari khatam Quran. Ya, jadi sedemikian sistematisnya. Sahabat tadi masih bertanya, "Ya Rasul, bolehkah aku menghatamkan lebih cepat lagi dari itu?" Maka kata baginda Nabi, "Boleh, hatamkan Al-Quran dalam waktu 1 pekan. Jadi setiap minggu hatam Quran." Nah, kemudian ulama Quran juga membagi-bagi itu. Dan di antara pembagiannya adalah biar lebih mudah dihafal, diingat ya. Dia 1/7 Quran itu jadi 3 surah besar yang pertama, jadi Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa itu bersama dengan Al-Fatihah hari pertama. Hari berikutnya adalah 5 surah berikutnya, dari mulai Al-Maidah sampai kemudian surah At-Taubah. Hari berikutnya lagi 7 surah. Hari berikutnya lagi 9 surah. Hari berikutnya lagi 11 surah. Hari berikutnya 13 surah. Sisanya hari ke-7 ya sisanya yang surah-surah pendek.